Halo semuanya, kali ini kita bakal coba ngebangun sesuatu yang super kompleks tapi juga penting banget di dunia kesehatan modern. Apa itu? Yaitu cetak biru untuk implementasi sistem rekam kesehatan elektronik atau yang biasa kita sebut EHR. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari semuanya. Pertaruhannya tuh tinggi banget loh. Rencana yang matang, itu bisa jadi penentu antara sukses atau gagal. Jadi ini benar-benar jadi fondasi obrolan kita kali ini. Coba deh lihat perbandingannya, kelihatan banget kan bedanya? Di kiri, sistem manual tuh informasinya kepisah-pisah, mau cari apa-apa lama, dan gampang banget salah. Di sisi lain, sistem EHR ini, semua data terintegrasi, aksesnya cepat dan pastinya lebih akurat. Ini tuh lompatan dari masa lalu yang ribet ke masa depan yang jauh lebih teratur. Oke, jadi pembahasan kita kali ini udah kita bagi jadi 4 bagian utama nih. Pertama, kita mulai dari 3 pertanyaan mendasar. Terus, kita lanjut ke cara merancang cetak birunya. Setelah itu, kita masuk ke hitung mundur menuju go live atau peluncuran. Dan terakhir, kita lihat apa aja sih yang perlu diperhatikan setelah sistemnya jalan. Oke, masuk ke bagian pertama. Sebelum kita mulai ngebangun, ibaratnya kita harus cek dulu tanahnya. Maksudnya, ya kita harus jawab dulu 3 pertanyaan fundamental ini biar kita paham betul situasinya. Pertanyaan pertama, dan ini penting banget adalah, sistem komputer apa sih yang sekarang dipakai di institusi itu? Kita harus tahu dulu inventaris digitalnya apa aja. Soalnya kan sistem EHR yang baru ini nantinya harus nyambung sama yang lama, jadi kompatibilitas itu kunci. Dan ini bukan cuma soal daftar teknologi aja ya. Kita ngomongin hal-hal krusial kayak indeks induk pasien, biar satu pasien ya punya satu data aja, nggak double-double. Terus ada sistem administrasi pasien, sistem lab, radiologi, sampai sistem coding klinis. Semua ini harus dicek satu-satu biar nggak ada yang kelewat. Nah, pertanyaan kedua ini soal strategi. Jadi gimana nih cara kita mau ngenalin sistem barunya? Mau langsung semua atau pelan-pelan? Jadi pilihannya ada 2. Yang pertama itu Big Bang. Semua sistem langsung jeger, nyala barengan. Risiko tinggi, tapi kalau berhasil, hasilnya langsung kelihatan. Atau ada implementasi bertahap. Pelan-pelan, 1 unit dulu, terus unit berikutnya. Ini lebih aman, lebih bisa dikelola, dan seringnya jadi pilihan kalau sumber daya terbatas. Oke, pertanyaan ketiga. Dan ini biasanya yang paling bikin pusing. Data-data pasien lama yang masih di kertas itu mau diapain? Ini bukan cuma soal mindahin data loh, tapi juga mikirin biayanya yang nggak sedikit. Opsinya ada beberapa nih. Pertama, kita bisa pindai alias scan semua rekam medis lama. Tapi, biayanya bisa gede banget. Opsi kedua, kita pindah juga tapi disimpan terpisah. Diakses kalau perlu aja. Opsi ketiga, cukup masukin ringkasan informasinya aja. Atau yang keempat, ya udah, simpan aja berkas fisiknya buat beberapa waktu. Masing-masing ada untung ruginya. Nah, setelah 3 pertanyaan tanya terjawab, barulah kita bisa mulai merancang cetak birunya. Rencana ini tuh punya 4 pilar utama yang jadi penopangnya. Jadi ada 4 langkah nih. Pertama, pilih sistem yang paling pas. Kedua, tentukan infrastruktur teknologi yang dibutuhin. Ketiga, definisikan gimana proses input dan output data klinisnya nanti. Dan yang keempat, dokumentasikan dan revisi semua kebijakan sama prosedur yang ada. Keempatnya ini nyambung satu sama lain. Waktu milih sistem, ini ada keputusan penting lagi. Mau bangun sendiri, beli yang udah jadi, atau sewa? Kelihatan kan di tabel ini, kalau bangun sendiri kustomisasinya bisa pol. Tapi, ya biayanya tinggi banget dan butuh tim yang jago. Kalau beli, ya lumayan di tengah-tengah. Nah, kalau sewa, biaya awalnya lebih rendah. Tapi, ya gitu, kustomisasinya terbatas. Ini keputusan yang harus dipikirin matang-matang. Oke, cetak biru udah jadi. Sekarang, kita masuk ke fase yang paling menegangkan, yaitu hitung mundur menuju go live alias hari H peluncuran. Jadi, ini timeline-nya. Mulai dari persiapan lokasi, pastiin semua kabel dan perangkat keras udah terpasang. Terus ada pra-uji sistem, ini penting banget buat ngetes sistem di skenario nyata, tapi terkontrol. Lanjut ke pemeriksaan kesiapan akhir, ini kayak final check gitu. Dan puncaknya, go live, sistemnya mulai dipakai. Di tahap pemeriksaan akhir ini, kita harus jujur sama diri sendiri. Ada nggak hambatan yang belum beres? Semua orang udah dilatih dan siap? Belum. Masalah pas pra-uji udah dibenerin semua? Dan pertanyaan puncaknya, kita beneran siap? Kalau ada satu aja yang belum yakin, lebih baik jangan dipaksa. Dan akhirnya, tiba saatnya untuk go live. Penting banget buat milih waktu yang tepat ya. Mungkin pas akhir pekan atau pas lagi sepi, biar kalau ada apa-apa, tim support udah siaga penuh di lokasi.
Eits, tapi jangan kira Go Live itu akhir dari segalanya. Justru, ini baru permulaan. Sistemnya harus terus berkembang. Jadi, setelah sistem yang jalan, harus ada yang namanya pemantauan pasca peluncuran. Ini proses yang jalan terus. Tim harus selalu siap siaga. Lihat masalah apa yang muncul, benerin kalau ada yang salah, dan terus cari cara buat ningkatin sistemnya. Karena tujuan akhirnya apa sih? Ya ini, punya sistem yang bisa diakses 24 jam 7 hari seminggu. Sistem yang ngasih info kesehatan yang akurat dan real time, kapanpun dan dimanapun dibutuhin. Semua ini buat mendukung perawatan pasien jadi lebih baik dan berkualitas. Jadi, sistemnya emang udah jalan. Tapi ini baru awal dari evolusi di dunia perawatan kesehatan. Implementasi ini tuh benar-benar mengubah cara kita pakai informasi kesehatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak sih jadi digital, tapi setelah ini apalagi? Seberapa jauh kita bisa bawa inovasi ini?